tetap harus ciuman. Kalau Kenti tamunya bau teh palat, kita harus tetap esong. Kan profesional, Bo. Namanya kan zaman dulu kan Eka kan luntang-luntang profesional kan. Jadi ya udah, yang penting abang bayar gitu kan. Abang bayar, adik bagi servis lah. Kan zaman dulu ya. Sekarang udah nggak ngeluntang lagi. Tapi masih mau sih kalau ada yang mau ya. Kalau misalkan masih ada yang mau booking Gaby, boleh DM. Kalau cocok harga ya, nego harga. Kalau cocok boleh. Perawan nih, setahun 3 bulan menjelang setahun 4 bulan Gaby perawan. Siapa tahu ada yang tertarik pengen nyoba Meki rakitan. Kenapa tidak? Meki rakitan enak loh. Apalagi udah setahun lebih nggak di ewong, sempit, perawan lagi. Tuh, daripada lu beli perawan beneran perempuan nanti kena kasus, kena masalah, mending lu beli perawan waria yang sudah potong. Bener nggak? Nggak bisa bunting lagi. Lu mau muncrat di dalam? Oke. Hah? No condom baby, oke baby. No condom, no pregnant baby. Kalau lu ngewong sama perempuan eslong kan, no condom, hamidun baby. Kalau sama perempuan rakitan, no condom, no pregnant baby. Iya kan? Kalau sama perempuan asli kan no condom pregnant kan? Kalau sama Meki rakitan no condom no pregnant. Jadi aman. Boleh deh kalau misalkan ada yang mau ya. Dari yang berapa ribu nih nonton nih. Nah, dari 2.600 nih kalau misalkan memang ada yang mau gitu. Boleh lah, boleh. Gaby jualan lagi deh, lagi butuh duit nih. Penghasilan waktu jadi PSK berapa, Kak? Nggak tentu sih. Ya kalau lagi rame, sebulan ya bisa 100 jutaan. Bisa 100 jutaan. Kalau lagi sepi, sebulan. Kalau aku waktu jadi PSK tuh aku jarang, berapa tahun aku di luar negeri ya. Nggak di Indonesia ya. Takut, Bu, di Indonesia kan. Takut di Indonesia itu kan tahu sendiri. Dikit-dikit tangkap gitu kan, dikit-dikit gerbok, udah gitu banyak yang kenal lagi, banyak yang tahu, pecah lubang nanti kan kalau di Indonesia kan. Jadi nyari duitnya di luar negeri. Kalau luar negeri itu kan nggak ada yang tahu Gaby Vesta, nggak ada yang tahu Gaby Vesta war kan. Udah gitu luar negeri itu lebih enak nyari duitnya gitu. Duitnya kencang juga. Kadang-kadang kalau misalnya keluar negeri itu ya 2 minggu bisa dapet 80. Bisa pernah juga sampai 115 juta itu 2 minggu. Itu lagi rame ya. Kalau lagi sepi-sepinya itu 2 minggu ya paling dapat kayak 40 juta, 50 juta kayak gitulah. Kalau lagi sepi. Karena kan per 2 minggu kan kalau nyari duitnya luar negeri itu 2 minggu udah kita balik lagi ke Indonesia gitu. Kak, waktu jadi PSK dikasih fasilitas nggak sih Kak sama gadunya? Enggak, kan PSK beda sayang sama simpenan. Kalau simpenan iya dikasih fasilitas. Kalau PSK mah yang nggak ada lah. Fasilitasnya kenikmatan sama kondom, sama pelicin. Sehari bisa berapa kali? Satu hari tuh paling dikit aku bisa 4 tamu. Itu paling sepi-sepinya itu aku 4 tamu satu hari. 4 tamu.
Kalau rame-ramenya itu ya bisa sampai 10 tamu. Kalau aku lah nggak capek ya, nggak capek gitu. Jualannya di Thailand dong ya? Enggak lah, Thailand mah nggak bisa jualan. Thailand mah jualan nggak bisa sayang. Thailand itu negara buat kita liburan. Jualan tuh kayak ke Hong Kong, ke Malaysia, Singapura, ke Australia. Nah, kalau mau jualan tuh yang cucok ya, Aussie cucok tuh. Tapi kalau Aussie kan bule semua ya, gedong-gedong ya. Kalau misalkan kayak kalau di Malaysia, di Hong Kong, di Singapura tuh enak karena aku kan nggak suka yang kenti gedong-gedong tuh. Jadi aku lebih suka kayak di Malaysia, di Singapura, di Hong Kong karena kenti temongnya nggak gedong-gedong, Bo. Jadi enak. No kondom, pakai kondom lah. Nggak mungkin nggak pakai kondom. Pakai kondom sayang, pakai kondom, pakai pelicin. Kasih kondom, kasih pelicin. Ya itu tadi kan ibarat katanya lu kalau ngewong perempuan rakitan itu no kondom no pregnant. Artinya lu mau ngewong bencong itu mau sampai 100 kali lu ewong pun gak bakal bisa bunting-bunting. Kadang-kadang nih orang nih netizen nih ya nggak bisa bersilsilah, tau nggak lu? Bersilsilah, ya silsilah, bukan silsilah, nggak bisa apa sih namanya, bersilsilah. Lu tuh nggak bisa beristilah, tau nggak? Jadi istilahnya tuh no kondom no pregnant. Jadi kalau lu ngewek bencong itu mau 100 kali 1000 kali pun ya nggak bakal bunting dianya. Mau bunting dari mana, rahim aja nggak punya. Dukanya ngadepin tamu apa aja kaget, banyak dukanya mah. Dukanya mah ngadepin tamu bau ketek, ngadepin tamu bau jigong, ngadepin tamu bau badan, ngadepin tamu yang selangkangannya berkerak, ngadepin tamu yang nggak sunat, ngadepin tamu yang minta dikencing, yang aneh-aneh seksnya, ngadepin tamu, aduh macam-macam. Terus yang mau dibunuh sama tamu pernah gitu. Aku mah berapa kali mau dibunuh sama tamu. Yang pisau udah di sini nih. Pisau ini udah di leher ke sini nih. Dilingkar-lingkarin di leher sama di kuping. Tinggal nunggu kalau misalkan aku berontak aja, udah tuh kutusuk. Yang dicekek. Aduh, macam-macam udah. Coba dong cerita yang lo disuruh pakai hijab. Ada cerita, nah ada tamu. Pernah ketemu yang kurap gak kakak? Pernah dong. Jadi ada cerita nih pas di Malaysia. Jadi kalau di Malaysia kan tamu kan aneh-aneh ya. Di Malaysia tuh tamu paling aneh-aneh. Nggak tahu kenapa. Paling aneh-aneh. Udah itu. Jadi ada tamu nih. Dia minta katanya, sayang, katanya, you punya tudung tak? Tudung tuh hijab. You punya tudung tak? Ada sayang. Terus oke, sayang, cobalah abang nak tengok you adik pakai sayang pakai tudung. Aku pakailah kerudung ini. Aku pakaiin pertama anduk ku giniin. Aku kan video call ku giniin. Cantik kan abang, adik masih pakai tudung. Oh iya cantik, abang datang sekarang ya. Bilang, iya abang. Datanglah tamunya nih. Aku buka pintu, aku pakai dress seksi. Udah gitu aku pakai kerudungnya pakai handuk. Karena kan aku gak punya hijab kan, aku pakai handuk. Pas aku buka pintu kan, assalamualaikum abang. Gitu. Terus kata tamunya, sayang, ini bukan tudung, ini handuk. Jadi aku di cancel gara-gara aku pakai baju seksi, terus kerudungnya aku pakai pakai anduk. Sayang, ini bukan tudung, ini handuk, katanya. Langsung di cancel aku sama tamunya gara-gara tamunya tuh dia pengen booking cewek-cewek syariah, cewek-cewek yang berhijab. Sementara kan nggak mungkin kita prepare hijab kan, sementara kita pergi ngeluntang ya. Temongnya sukanya kita pakai baju seksi, tapi tuh temong aneh banget. Dia pengennya cewek yang berhijab gitu. Jadi dia pengennya tuh kayak kita lepas hijab satu-satu gitu loh. Kayak begitu.
Sementara kak punya hijab, ya handuk lah ku iniin. Terus aku pakai tank top, pakai baju seksi kan, buka pintu. Ku sambut lah ini kan si Fahrinya kan. Aisyah buka pintu nih. Assalamualaikum abang. Ku bilang kayak gitu, buka pintu kamar hotel. Terus dia bilang kayak gini, sayang, ini bukan tudung. Akhirnya di cancel, aku dikasih 50 ringgit. Tapi lumayan lah ya, 50 ringgit juga untuk makan satu hari lepas. Tamu Malaysia tuh gila-gila tahu. Kak, berasa nggak kalau anu rakitan rasanya? Berasa kalau misalkan yang ukurannya pas. Kalau aku sih kan, aku kan nggak bisa yang besar-besar ya. Jadi kalau yang sedang-sedang atau yang kecil berasa. Kalau yang besar aku malah nggak enak, sakit. Fetis itu namanya kak, iya. Terus yang minta kencingin, kalau minta kencingin mah aku sering dapet. Terus sering ya aku kencingin lah kalau minta kencingin mah. Bayarannya tapi mahal kalau yang kayak gitu, yang aneh-aneh. Kalau minta kencingin, minta berakin, tapi berakin aku nggak pernah mau. Minta gebukin, pernah ya. Sayang, nanti bila abang datang, sayang pukul abang. Oke sayang, kupikirkan ya udah pukul paling kayak gampar, jambak gitu kan. Oke sayang ya, nanti sayang pukul abang sampai keluar darah ya, sampai abang suka. Pokoknya sayang tarik rambut abang, sayang pukul sampai abang keluar darah. Ih, kok serem kan, kayak begitu kan, kok serem sampai keluar darah. Nggak mau lah bencongnya. Aku bilang tak nak lah abang, aku bilang takut. Aku takutnya tiba-tiba dia fetisnya kan kayak begitu, walaupun dia nggak ngerasa sakit, dia ngerasa nikmat gitu. Tapi kan ya kitanya yang nggak biasa seperti itu ya ngerasa enggak lah gitu. Jadi aku takutnya tuh parnonya tiba-tiba nanti kameranya diam-diam diam-diam dia rekam kan, diam-diam dia rekam, tiba-tiba dilaporin aku, tiba-tiba alasan ngegebukin dia kan, diduitin. Ya nggak mau lah akunya. Masa disuruh ngegebukin dia sampai berdarah-darah? Gila kali. Minta berakin banyak. Kalau yang minta berakin tuh banyak banget. Cuma aku nggak mau kalau berakin. Kalau yang kencing aku masih mau. Ada tamu minta ludahin. Dia nggak pernah mau begini. Nggak pernah mau begini. Jadi dia sama kita tuh dia coli. Dia coli. Terus dia nyawer kita nih duit kan udah dibayar, udah bayaran kita nih. Terus dia standby duit lagi nih sekitar 500 ringgitan gitu, 500 ringgitan. Sayang ludah katanya. Kalau dia ngasih kode sayang ludah, itu kita harus ludahin dia. Itu kita dikasih lagi tuh 50 ringgit, 50 ringgit, 50 ringgit. Jadi pas dia sayang ludah. Terus dia sambil coli kayak gini. Sedap sayang. Sayang ludah. Keludahin lagi, kasih lagi duit 50 ya. Sedap sayang. Dia sambil coli tuh. Sambil coli. Jadi dia sambil coli harus kita ludahin. Dia nggak mau ngewong, nggak mau diesong, nggak mau ciuman. Jadi dia cuma coli sambil kita ludahin. Jadi muka dia, badan kita tuh harus diludahin. Tapi kita disawer sama dia. Setiap habis kita diludahin kita dikasih 50 ringgit. Ludahin kasih 50 ringgit. Jadi aku tuh nunggu kode. Aku cuma duduk di samping dia gini nih. Sayang ludah. Kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia udah ngasih kode, jadi air ludah udah dalam mulut semuanya, nunggu kode. Kalau misalkan sayang ludah, air ludah udah penuh kan, tinggal ludahin, dapat lagi 50 ringgit, 50 ringgit. Aneh-aneh tahu. Fetis tamu tuh aneh-aneh. Minta kencingin, minta kencingin itu sering banget. Cuma aku nggak pernah mau di kasur. Setiap kalau misalkan sayang boleh golden shower tak? Boleh, tapi sayang harus tambah ya. Jadi aku selalu minta tambah duit tuh. Sayang boleh golden shower tak? Boleh, tapi sayang bagi duit ya. Oke, bagi duit. Jadi dia bagi duit golden shower, pas sayang bagi golden shower lah. Oke, pergi dekat toilet. Pergi dekat dekat tandas. Jadi pergi dekat kamar mandi itu baru dikencingin dianya. Aku nggak mau lah di kasur. Masa di kasur ngencingin dia, nanti didenda orang hotel kan. Nggak bisa. Kalau misalkan kita kalau udah
posisi kita lagi kayak di luar negeri, kita nguluntang kayak begitu, kita nggak ini apa namanya, kita nggak pernah makan yang aneh-aneh, nggak makan jengkol, nggak makan. Lagian jengkol di luar negeri mah nggak enak juga. Di Malaysia ada jengkol, pete ada, tapi nggak enak. Kaget lucu kenapa nggak masuk master step, masuk rumah lu aja sekalian. BDSM kakak gimana? Aku nggak suka BDSM. Aku sering banget dipinta tamu tuh BDSM, tapi aku nggak pernah mau. Takut aku kalau BDSM. Pernah dapet tamu om-om nggak kaget? Ya namanya tamu macem-macem lah. Ada yang om-om, ada yang muda, ada yang pejabat, ada yang dokter, ada yang pengusaha, ada yang kuli, ya macam-macam. Yang penting ya dia bisa bayar, ya udah ayo layanin servis gitu, bagi servis. Tamuku mah semua kalangan. Semua kalangan. Ada yang dokter, ada tamuku dokter, ada tamuku pejabat ya, di luar negeri ya, dia pejabat luar negeri ya, pejabat luar negeri, ada pejabat dokter, ada yang punya showroom mobil, pengusaha banyak. Kalau yang kuli-kuli kayak gitu mah, kalau kayak buru-buru gitu, kayak kuli dia entah apa namanya, pelayan di restoran atau apa, bayarannya itu pas-pasan gitu. Pernah dapat buci nggak? Enggak. Nggak mau gue. Lesbong nanti gue. Banyak yang minta berakin, tapi aku nggak mau. Pernah baper nggak kak sama tamu? Enggak. Aku nggak pernah baper. Kalau keenakan aku sering. Kalau baper enggak. Kalau keenakan kayak misalkan kayak bayar untuk satu kali nih, untuk short term nih, karena ngewongnya enak, terus aku jadi kasih dia free satu kali lagi gitu. Jadi 2 kali bayar 1 kali, jadi buy one get two. Jadi sering kayak begitu. Kalau misalkan baper kecintaan sama tamu nggak pernah, karena kan tamunya ganteng-ganteng. Cuma kalau misalkan dia ngewongnya enak itu, kadang-kadang aku bilang, beb, please one more. Aku yang minta, selalu aku yang kegatelan. Ganteng-ganteng atau jelong-jelong kak, macam-macam lah namanya. Tamu mah ada yang ganteng, ada yang jelong. Ya kita nggak bisa nolak kan. Kita butuh duit ya kita nggak bisa milih. Macam-macam, bule, lokal. Kalau misalkan kayak Melayu, orang Cina, macam-macam. BDSM apa? BDSM tuh yang di kekerasan gitu loh. Ngewongnya itu kekerasan. Ngewongnya itu kayak ditetes-tetesin lilin, dicambuk. Google deh, nggak usah nanya sama aku. Squirt dong kak, boro-boro. Kira kita lu suruh squirt. Yang ada bukan squirt, itu air kencing yang keluar. Biasa tamu yang ganteng itu orang apa? Orang Melayu. Kalau orang Melayu tuh rata-rata ganteng-ganteng. Apalagi kalau Melayu Singapura ya. Kalau Melayu Singapura tuh ganteng-ganteng banget. Ganteng-ganteng, kentinya keras-keras, ngewongnya endul-endul. Makanya aku selalu minta nambah. Bayar 1 kali, ngewongnya kasih 2 kali. Pernah sama artis Indonesia? Nggak pernah, tapi aku nggak bakal pernah mau cerita. Jualannya gimana kak? Online. Ada ininya, ada mak ayamnya di luar negeri. Kalau di luar negeri ada mak ayamnya. Ada ininya, apa namanya? Ada mucikarinya. Mucikari, mak ayam, bapak ayam.
Durasinya berapa lama? Durasinya itu per satu tamu itu 1 jam. Tapi kadang-kadang ada yang nggak nyampe 1 jam, dia buru-buru, dia langsung udah cepet-cepet gitu. Cepet-cepet langsung bersih-bersih pulang. Cuma kita per satu tamu itu 1 jam. Tapi kalau ganteng, kalau aku sih enggak ya. Kalau yang lain-lain tuh, kalau misalkan tamunya jelek itu, kadang-kadang kalau misalkan pas udah kelewong langsung diusir sama dia, diusir suruh pulang, alasannya mau ada temong lagi gitu. Nah kalau aku enggak, kalau aku mau temongku mau jelek, mau ganteng, mau tua, mau muda, tetap aku servis mereka yang bagus. Makanya kebanyakan temong-temong tuh suka sama aku. Makanya aku selalu kalau keluar negeri itu dapat uang banyak terus. Karena kadang-kadang uang tipsnya itu lebih besar daripada uang bayaranku. Kayak gitu. Mucikarinya kamu gak bakal kenal orang mucikari orang luar negeri. Kak Gebi punya daddy-daddian gak? Enggak, aku gak punya sugar daddy. Aku gak bisa berdrama sayang. Aku tuh gak bisa berdrama yang punya sugar daddy. Kan kita harus setiap hari drama tuh. I love you. Yang kayak bener-bener kayak setiap hari kan. Kita gak cinta, kita pura-pura cinta. Gak bisa aku kayak gitu. Aku lebih baik aku jadi ini deh. Aku daripada aku jadi jadi simpenan, aku lebih baik aku jadi pelacur aja. Kalau jadi pelacur kan kita berdrama hanya untuk 1 jam. 1 jam aja kita acting, kita drama. Kalau kita suka sama dia, kita cinta sama dia, kita sayang sama dia, hanya 1 jam aja. Selesai 1 jam, drama itu selesai gitu kan. Ibarat katanya sinetron kan 1 jam udah selesai tuh. Lanjut sinetron yang lain gitu. Mbak, pengalaman buruk kok diumbar-umbar lah, suka-suka saya dong mbak. Kan pengalaman saya. Kenapa mbak yang repot? Ngapain mbak nonton? Hidup-hidup saya, pengalaman-pengalaman saya. Kan saya kan hanya sharing, hanya bercerita. Tuh, live-ku. Ini kenapa ya live sekarang pakai timer ya? Udah mau habis tuh. 1 menit 47 detik lagi. Nggak kayak yang di Centang Biru tuh bisa sampai 4 jam live tuh kemarin tuh. Udah mau habis ya geng, udah mau selesai. Tapi pas deh, nggak apa-apa deh. Sekalian juga aku mau tidur juga. Senang kayak gini nih, udah cerita-cerita, udah bikin kalian ketawa-ketawa, udah bikin kalian nggak boring kan? Jangan suruh lanjut sekarang, besok-besok lagi. Di sini udah jam 12 di Bali. Lumayan enak kalau tinggal di Jakarta masih jam 11. Nanti ya aku cerita-cerita pokoknya pengalamanku tuh di kontenku di YouTube, ya. Setuju nggak? Kalian klik link yang ada di profilku, kalian subscribe biar nanti kalian bisa tahu kapan aku posting video. Itu aku share pengalaman lucu, pengalaman menyedihkan, pengalaman yang menakutkan, semuanya bakal aku share nanti di YouTube. Jadi klik link yang ada di profil